dan juga Freya. Freya berjumpa dengan teman-teman di ibadah online Kingdom Kids. Wah, tapi Freya, sebelum itu Kak Helen mau tanya nih, gimana kabar teman-teman? Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Wah, sepertinya kurang keras ya suaranya. Gini deh, kalau Kak Helen tanya, gimana kabar teman-teman semua? Jawabnya yes, 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 luar biasa. Bisa kan? Bisa? Bisa Freya? Bisa dong. Oke, siap-siap ya. Apa kabar teman-teman Kingdom Kids? Yes, 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 luar biasa. Wah, pastinya sudah semakin semangat kan? Yuk, Kak Helen undang untuk semua bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati untuk memuji nama Tuhan. Kak Helen rindu untuk memuji nama Tuhan bersama teman-teman. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang minggu ini kami sudah disertai, kami dilindungi Tuhan, kami sehat, kami sukacita, bahkan kami bisa beraktivitas dengan baik. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih kalau hari ini hari Minggu kami rindu memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Wah, yuk Kak Helen undang semuanya, kita mau memuji. Hari ini kurasa bahagia. Dengan sukacita ya. Tuhan Yesus
teman-teman masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Yuk lebih semangat lagi, kita pujikan lagu yang kedua. Allah sanggup, Allah menyediakan semua yang kita perlukan. Yeay. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar apa? Telinga. Yeay. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeay. Sama-sama ya. Lebih sukacita lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah kita Allah yang sanggup. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita menyembah Tuhan. Kita nggak boleh menyerah, sebab kita punya Tuhan yang selalu menyediakan semua kebutuhan kita.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya Tuhan yang sungguh baik. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang menyediakan seluruh kebutuhan kita. Tuhan, kami tidak mau menyerah, kami mau terus semangat untuk selalu beriman di dalam Tuhan.
Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami duduk dengan tenang, bisa fokus, sehingga setiap firman-Mu itu boleh menjadikan rema dalam kehidupan kami, teman-teman Kingdom Kids. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Kingdom Kids, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini saya bisa menyapa kalian semua di minggu akhir bulan April. Shalom juga buat papa mama yang sudah membantu anak-anak untuk selalu disupport untuk ikut ibadah online. Nah, hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan tentang tema nama-nama Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana nama itu bukan nama yang sembarangan, tetapi nama yang mencerminkan siapa Tuhan, bagaimana Tuhan itu atas kehidupan kita. Kita sudah belajar tentang Yehova Nisi, Tuhan itu keselamatanku. Kita juga sudah belajar tentang Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkanku. Atau Yehova Shalom, Tuhan itu sumber damai sejahtera. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu nama dan itu tidak asing buat kita. Ya, Tuhan yang menyediakan, Yehova Jireh. Nama ini ada ketika pertama kali dalam cerita Abraham, di mana Abraham ini disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak di atas Gunung Moria. Abraham hanya mau taat, Abraham hanya mau melakukan. Meskipun Abraham tahu bahwa dia menanti anak ini sudah bertahun-tahun lamanya, dan Tuhan itu memberikan janji kepada Abraham. Tetapi ketika Ishak diminta untuk dipersembahkan kepada Tuhan, Abraham hanya mau taat dan percaya kepada Tuhan. Dan ketika semua sudah siap, bahkan Abraham sudah siap untuk membunuh Ishak, malaikat Tuhan datang dan berkata, Abraham, jangan kamu apa-apakan anak itu, karena aku tahu bahwa engkau sungguh taat dan percaya kepada Tuhan. Bahkan engkau tidak segan-segan untuk memberikan anakmu Ishak. Dan akhirnya Tuhan memberikan domba sebagai pengganti Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pada waktu itu Abraham juga tidak akan berpikir, oh ya, aku pokoknya mau percaya sama Tuhan, nantilah Tuhan sediakan domba. Tidak, Abraham waktu itu hanya mau percaya sama Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu bisa melakukan segala hal, banyak cara, bahkan mujizat, bahkan pencipta langit dan bumi ini, dan berkuasa atas segalanya. Abraham hanya mau taat kepada Tuhan. Dia tidak pernah berpikir, kalau aku mau berkata iya untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, nanti kan Tuhan akan ganti. Tidak, dia hanya mau taat dan percaya. Ketika Tuhan menyediakan domba sebagai gantinya Ishak, saat itulah dia berkata bahwa Tuhanlah yang menyediakan. Dialah Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena buat Abraham juga tidak mungkin, karena dia juga tidak berpikir bahwa nanti akan ada domba sebagai pengganti Ishak. Nah, dari sini kita lihat bahwa Tuhan itu bisa melakukan banyak cara untuk menyediakan apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita. Bahkan pada waktu bangsa Israel di padang gurun, mereka juga membutuhkan yang namanya makan, minum untuk bertahan hidup. Dan Tuhan memberikan mana dari surga. Dari tahun ke tahun, dari perbuatan satu ke perbuatan yang lain, Tuhan itu menunjukkan caranya yang ajaib. Tuhan menunjukkan caranya yang luar biasa. Bagaimana manusia itu membutuhkan apa yang mereka butuhkan. Dan Tuhan tahu setiap kita, kakak, kalian, kita perlu apa, kita butuh apa, Tuhan itu tahu. Dalam Matius 6 dikatakan bahwa janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, tentang apapun juga, tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu minum, tentang apapun juga tentang akan hidupmu. Dan kita percaya bahwa di saat Tuhan berkata, jangan khawatir, Tuhan itu sudah menjamin semuanya atas kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat dalam Alkitab juga dikatakan ketika burung-burung di udara, bunga-bunga di padang, di taman yang bagus,
yang mekar, yang indah. Semua itu juga sudah diatur oleh Tuhan. Apalagi kakak dan kalian. Kita semua adalah anak yang dikasihi Tuhan. Kita semua adalah anak yang luar biasa. Bahkan Kingdom Kids, anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau burung-burung di udara itu Tuhan pelihara. Bunga-bunga di padang Tuhan itu hiasi. Bahkan taman itu begitu indah karena bunga-bunga yang bermekaran. Hidup kita itu juga luar biasa di dalam Tuhan. Hidup kita lebih dari itu. Hidup kita lebih dari ciptaan apapun. Dan Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Hari ini kalau kita diingatkan bahwa Dialah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi kita. Apa yang menjadi keperluanmu saat hari ini? Apa yang menjadi kebutuhanmu? Tapi seringkali kita itu memikirkan apa yang hanya menjadi keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Kita tahu kalau sesuatu yang menjadi kebutuhan, berarti kita harus memprioritaskan. Karena kalau itu tidak dipenuhi, ada yang kurang. Tetapi kalau itu hanya keinginan, kita bisa menundanya. Nah, dalam hal ini Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita. Mungkin kita belum pernah mengatakan kepada papa mama. Bahkan itu masih ada di dalam pikiran kita. Tuhan itu bisa lakukan, Tuhan itu bisa menyediakan yang terbaik buat kita. Tapi ingat, ketika Tuhan sudah melakukan semuanya untuk kita di atas kayu salib, Tuhan sudah memberikan hidupnya, Tuhan sudah memberikan semuanya, bahkan berkat-berkat yang sudah kita terima sampai hari ini. Apa yang mau kita lakukan? Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berkata bahwa Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, aku mau melakukan apa yang menjadi perintahmu, apa yang menjadi kehendakmu. Dan Tuhan tahu, setiap kita sudah melakukan dengan segenap hati kita, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan selalu memperhatikan dan akan menggantikan atas apa yang kita lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Abraham. Kita tahu bahwa Abraham ini bisa berkata bahwa Dialah Tuhan yang menyediakan. Dialah Jehovah Jireh. Karena dia sudah mengalami fase di mana dia percaya, berserah kepada Tuhan. Dia sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di saat itulah Tuhan mengadakan mukjizat. Di saat itulah Abraham bisa berkata, Dialah Allah yang menyediakan. Hari ini saya mau ajak kalian untuk baca satu ayat. Sama-sama yuk kita baca satu ayat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hari ini, apa yang menjadi permohonanmu? Apa yang menjadi doa-doamu? Apa yang menjadi permohonanmu kepada Tuhan? Apa yang menjadi keinginanmu kepada Tuhan? Nyatakanlah itu kepada Tuhan. Tuhan tahu setiap hati kita. Tuhan tahu setiap apa yang menjadi pikiran kita. Mungkin kita tidak mengalami seperti Abraham. Mungkin kita tidak mengalami langsung sama persis apa yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi kita tahu dan percaya bahwa Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Ishak, dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Dia bisa melakukan banyak hal di masa lalu. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di hari kemarin, bahkan mungkin 5 menit yang lalu, 1 hari yang lalu, seminggu yang lalu, setahun yang lalu, Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik atas kehidupan kita sampai hari ini. Berarti hari ini, bahkan besok, minggu depan, dan seterusnya, Tuhan juga sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Apa yang mau kita lakukan? Kita mau percaya. Kita mau menghidupi firman Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan itu seperti kita makan
untuk tubuh jasmani kita menghidupi, kita baca dan kita melakukan, kita mengasihi Tuhan. Karena kalau kita berkata, Tuhan aku mengasihimu, Tuhan aku mau menyenangkanmu, berarti kita juga mau taat pada firman Tuhan, kita mau juga taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bahkan kita juga mau dengar apa kata orang tua. Hari ini kita diingatkan oleh cerita Abraham, kalau di zaman yang dahulu, pada masa lalu, Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik untuk Abraham. Hari ini Tuhan pun juga sudah menyediakan yang terbaik untukmu. Apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi doa-doamu, dan apa yang menjadi permohonanmu kepada Tuhan, Tuhan itu akan menjawab tepat pada waktunya, seperti yang Tuhan kehendaki. Satu hal, kita mau percaya, kita mau sungguh-sungguh menanti akan setiap jawaban dari Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang luar biasa. Engkaulah Allah Jehovah Jireh, Allah yang memenuhi setiap kebutuhan kami. Engkau Allah yang menyediakan segala hal yang kami butuhkan Tuhan. Biarlah kami mau percaya, berharap pada Engkau Tuhan. Setiap apa yang kami lakukan Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukan banyak hal dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Dan ingat bahwa setiap apa yang kita doakan, Tuhan itu mendengar. Seperti di ayat tadi mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dipikirkan, bahkan mungkin timbul dalam hati kita, itu bisa Tuhan sediakan buat kita. Mungkin kita tidak pernah memikirkan apa-apa untuk kita mau minta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak ngerti aku mau minta apa. Aku mau minta corona berhenti Tuhan, supaya bisa aku sekolah kembali. Aku mau minta orang tuaku juga kenal Tuhan. Mungkin ada yang belum kenal Tuhan. Aku mau minta temanku Tuhan untuk percaya sama Tuhan. Mungkin kita tidak memikirkan itu, atau mungkin kita sudah punya banyak list untuk kita minta kepada Tuhan. Yakini di ayat 1 Korintus tadi dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, semua itu sudah disediakan kepada kita karena Tuhan mengasihi kita. Tetap sehat semuanya, tetap semangat, dan percaya bahwa setiap hari dari kemarin, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan itu selalu baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.